Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Tujana dengan NIM 2205517. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyortingan, yaitu salah satunya Radix Sort dengan bahasa Python. Nah, proses ini berlangsung hingga tempat penting berakhir. Oke, sorting algoritma digunakan untuk mengatur elemen array atau daftar dalam urutan tertentu. Ada berbagai algoritma pengurutan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan operasi-operasi tertentu sesuai keadaan. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu sorting radix sort. Nah, radix sort sendiri adalah algoritma pengurutan yang mengurutkan elemen dengan terlebih dahulu mengelompokkan masing-masing digit dari nilai tempat yang sama. Kemudian, urutkan elemen sesuai dengan urutan naik atau turunnya. Proses radix sort itu terbagi menjadi dua macam, yaitu MISD dan LISD. Nah, yang pertama MISD yaitu most significant digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit pertama, lalu dilanjutkan lagi berdasarkan radix kedua dan seterusnya. Nah, yang kedua ada LISD, yaitu less significant digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling tidak signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. Oke, misalkan kita memiliki array 8 elemen. Pertama, kita akan mengurutkan elemen berdasarkan nilai tempat satuan. Kemudian, kita akan mengurutkan elemen berdasarkan nilai tempat ke-10, ya, atau disebut dengan digit kedua. Nah, proses ini berlangsung hingga tempat penting terakhir. Biarkan array awal menjadi 121, 432, 564, 23, 145, 788. Nah, itu diurutkan menurut jenis radix seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini adalah hasil output terakhir. Yang pertama yaitu dari digit terakhir, yang kedua digit ke-10 atau bisa disebut dengan digit kedua. Nah, yang terakhir adalah digit pertama atau bisa disebut dengan digit satuan. Nah, oke. Sekarang cara kerja radix sort untuk elemen yang kita punya tadi. Yang pertama yaitu temukan elemen terbesar dalam array, yaitu disebut dengan max. Nah, biarkan X menjadi jumlah digit di max. Nah, ya, max itu ya dibiarin aja, jadi X tersebut gak boleh diubah-ubah. Jadi digit terakhir itu ya udah digit terakhir aja. Nah, X itu dihitung karena kita harus melewati semua tempat penting dari semua elemen. Oke, dalam larik ini kami memiliki angka terbesar 788. Nah, dari 121, 432, 564, 231, 45, 788. Nah, angka terbesarnya itu yaitu 788. Nah, oleh karena itu, loop harus naik ke tempat ratusan atau 3 kali. Ya, karena angka terbesar itu 788. Ya, bisa disebut mempunyai 3 digit. Oke, yang kedua, telusuri setiap tempat penting satu persatu. Nah, gunakan teknik penyortingan yang stabil untuk mengurutkan digit di setiap signifikan. Di sini kita menggunakan counting sort untuk masalah ini, karena counting sort itu berkesinambungan dengan radix sort. Oke, yang ketiga ada urutkan elemen berdasarkan digit tempat satuan. Nah, di sini kita array itu diisi dengan angka atau elemen digit terakhir, yaitu 1, 2, 4, 3, 1, 5, 8. Oke, kita lihat di sini
angka di array adalah 1. Maka kita lihat di indeks 1 yaitu bernilai angka 2. Nah, karena satu ada 1, maka 2 dikurangi 1 berhasil output array yaitu 1. Nah, selanjutnya yaitu array kita miliki 2. Maka kita lihat di indeks kedua yaitu bernilai angka 3. Maka 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, hasil outputnya yaitu 2. Nah, array keempat. Array keempat itu, array 4 itu, nah di indeks keempat yang bernilai 5. Maka 5 dikurangi 1 yaitu 4. Kenapa 5 dikurangi 1? Ya, karena 4 itu hanya bernilai adanya 1. Oke, sekarang kita array 3. Array 3 bertepatan di indeks ketiga yang bernilai 4. Nah, kita jadi 4 dikurangi 1 bernilai 3, yaitu outputnya dihasilkan adalah 3. Oke, indeks 1. Indeks 1 yaitu 1. Nah, karena 1 dikurangi 1 adalah 0, nah, di output array ke 0 yaitu adalah 1. Nah, 1 yaitu bernilai 1. Nah, oke. Sekarang 5. Nah, lihat di sini array 5 yaitu di indeks kelima yang bernilai 6. Maka 6 dikurangi 1 adalah hasil outputnya adalah 5. Yang terakhir adalah 8. 8 di indeks 8 yang bernilai 7. Maka 7 dikurangi 1 yaitu 6. Nah, di output array yaitu dihitungkan dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu yang hasil outputnya adalah 8. Oke, selanjutnya adalah urutkan elemen berdasarkan angka di tempat puluhan atau bisa disebut juga dengan angka digit kedua. Nah, ini adalah hasil output terakhir dari urutan digit kedua. Oke, di sini angka di array adalah 2. Nah, maka kita lihat di indeks kedua itu isinya berapa, yaitu 3. Otomatis 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nah, array 3 otomatis kita cari di indeks ketiga, yaitu berisi nilai 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Hasil output array yaitu 3. 6. Array 6 indeks ke-6. Nah, berisi nilai 6. 6 yaitu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi hasil output terakhir adalah 5. Oke, sekarang array 2. Array 2 berada di indeks kedua yaitu bernilai 3. Nah, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasil output array adalah 2. Oke, di sini array 0 di indeks otomatis indeks 0 yang berisi nilai 1. Nah, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ya, itu sama dengan di hasil outputnya adalah 0. Ya, karena hasil output 1 itu dihitung dari 0 yaitu 1. Oke, sekarang array 4. Array 4 itu berada di indeks 4 yang bernilai 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Yaitu output arraynya adalah 4. Nah, yang terakhir adalah 8. 8 itu di indeks ke-8 dan berisi nilai 7. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, hasil outputnya adalah otomatis 8. Ya, karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu bernilai 8. Oke, yang terakhir adalah urutkan elemen berdasarkan angka di tempat sudah. Yang terakhir, urutkan elemen berdasarkan angka di tempat ratusan. Nah, caranya sama dengan yang tadi, yaitu kita memasukkan arraynya itu berisi dengan digit pertama, yaitu atau disebut dengan di tempat ratusan. Ya, yang tidak memiliki nilai ratusan, misal di sini tadi ada 45. Nah, dia tidak memiliki nilai ratusan kan, otomatis disebut dengan 0. Nah, ini adalah hasil output terakhir dari elemen yang kita punya. Oke, selanjutnya kita masuk ke program codingan kita.
Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk mulai programnya. Oke, pertama kita pilih bahasa yang bakal kita gunakan yaitu bahasa Python ya. Oke. Di sini, karena kita menggunakan counting sort, yang pertama kita masukin def. Def itu bisa dikatakan adalah fungsi buat memanggil counting tersebut. Sini diinisialisasikan pakai size. Yang kedua ada output. Ketiga ada count. Count itu menilai 0. Ini jadi 10. Oke. Nah, baris kelima ini kita menggunakan fungsi berarti looping. Loopingnya itu berupa looping for. Nah, kita bagi itu. Nah, kita sekarang bagi array I sama press. Itu bisa disebut misalnya dengan tempat gitu ya. Nah, kita akan menghasilkan indeks yaitu 10. Wait, sorry. Satu. Nah, ini tuh kita array I dengan tempat dibagi. Nah, si itu tuh menghasilkan indeks dibagi 10. Nah, ditambah 1. Oke. Dan buat yang ke-8 itu, baris ke-8 itu kita menggunakan fungsi looping for lagi. And wait. Lalu kita inisialisasikan ini dibagi place dan outputnya itu oh, I'm sorry. Oh, yes. Outputnya itu indeks. Jadi,
indeks dibagi 10. Hasilnya itu diminimalisasikan itu indeks I yaitu sama dengan size. Nah, size-nya itu jadi minimal 1. Oke, kita realisasikan yang tadi ada indeks I sama dengan size realisasikan yang 1. Baris ke-12 itu kita buat while I lebih dari 0. Terus ini buat value dari 0. Di sini kita indeks yang tadi ya. Sepuluh. Karena tadi indeks I diintersectkan dengan size-nya sama dengan min 1, jadi kita min 1. Ini indeks satu, jadi I itu nah yang belakangnya kita menggunakan fungsi looping for lagi buat I lainnya nyama. Jadi untuk nyamain array I sama dengan outnya itu juga I. Samain outputnya juga sama dengan I. Oke. Nah, di sini tuh counting softnya tuh sudah kayak udah selesai. Jadi kalau kita mau pakai yang counting soft, jadi kita harus manggil counting soft. Ya kalau kita running soft berarti kita bikin
definisi buat radikusor itu sendiri. Jadi di sini aku bikin radikusor. I'm sorry. Nah, lalu kita membuat like karena radikusor ini jadi nyari nilai maksnya disebut dengan max. Arahnya kita belum tentukan ya. Kita tentukannya di akhir. Nah, di baris keempat itu kita menggunakan while buat mengambil si nilai max tersebut biar dibagi plus. Oke. Nah, di fungsi radikusor tersebut kita panggil si counting sort di atas. Jadi kan kita si arraynya belum diisi ya. Nah, kita sekarang isi sama yang tadi kita pertanyakan di sebelumnya yaitu baik ini ya. Kita copy paste aja. Nah, kita isi di sini. Kita panggil deh target stoknya. Nah, karena kita si array array itu disebutnya isi, jadi kita panggilnya isi. Ya, sebenarnya kita juga bisa ubah jadi ini tuh kayak yang pengen di sortingnya apalah kayak apalah gitu. Sebenarnya bisa aja. Oh, bisa juga kayak gini deh. Wait ya, print. Nah, kalau print di sini tuh print misal apa ya? Hmm, angka yang telah disortir. Nah, kita panggil lagi isi yang bebas. Kita cek dulu aja ya. Coba kita coba. Kita save dulu namanya tadi. Oh, ternyata ada yang error. Jadi aku izin koreksi lagi.
Sekarang kita run lagi. Oke, tadi aku izin koreksi sedikit. Sekarang kita coba run lagi. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Nah, tadi kan di hasil sebelumnya itu di yang PowerPoint saya bahas tuh si satu itu jadi 001 ya. Jadi kalau di program itu nggak otomatis kayak gitu. Jadi di dalam kerjanya doang. Jadi di sininya nggak ada. Guys, nanti kita buat yang running time-nya sama algoritma algoritma. Nah, ini dari Radix Soft terlebih dahulu. Oke, makasih. Oke, sebelum kita running time sama algoritma lain, kita running time Radix Soft ini dulu sendiri ya. Oke, boleh. Setelah itu, and startnya itu udah di atas kan, and turn itu. Karena aku baca di eh website-website tuh ternyata beda ya running time bahasa C sama Python. Oke, itu running, ya, running, Python, start is, wait, wait. Ada website. Second. Coba kita coba. Coba. Start time and time kita coba ya. Nah, di sini bakal kelihatan running time itu 0,00016. Oke. Ini tadi yang Radixsort running time-nya. Nah, dia 0,00935. Nah, kita kan bandingin sama si, aku milih si selection shot-nya. Kita selection shot. Ini tuh kayaknya lebih, nah, ini kan 0,09 ya. Baik. Nah, selection itu 0,0999
Sedangkan si radix 10093 kayaknya lebih mempercepat itu yang radix. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi kayaknya kurangnya banyak. Oke, dadah. Assalamualaikum. Semoga nilai aku